menggunakan campuran yang paling gampang didapatkan di wilayahnya kita kan, kayak daun. Jadi yang kita butuhkan cuma daun gampang saja. Bisa pakai misalnya daun apa, daun ubi atau daun alang-alang juga bisa, jerami, atau sisa-sisa panasan. Nah, dalam kondisi yang paling baik sebenarnya kita bisa panaskan itu bisa dibakar. Ternyata bisa pembakaran itu kan dia karbon, bikin kaca. Karena kebutuhan kita nanti banyak, bukan hanya 1-2 karung, tapi per satu pohon itu bisa 2 kilo dari pertengahan sampai penanaman. Jadi kalau kita membutuhkan misalkan 400 bibit, itu bisa 800 kilo per orang. Kalau misalkan satu orang 400 batang. Tahun berikutnya setelah ditanam juga ada pemeliharaan tahun pertama untuk penambahan pupuk juga. Seperti yang kegiatan kelompok tahun 2019, tahun ini ada pemupukan. Itu juga sekitar 1 kilo lebih satu pohon. Jadi maksudnya ini diajarkan supaya kita bisa sama-sama nanti bisa buat sendiri, terapkan di kelompok, kemudian di kebun masing-masing. dapat 1 ton. Kalau untuk ini sekitar 30-an kilo bisa 3 atau 4 sekarang. 4 kilo di dalam ini. Dan 3 sendok, 4 sendok. Ya, menghampiri. Boleh. Mau ramu boleh. Tapi kalau masih kering lengket, ini airnya itu plastik. Ayo sedikit lagi ya. Yang penting dia tarik. Oh, udah masuk. Kan om dia untuk di bola kali, idealnya seminggu berapa kali? Boleh. Tinggal ditunggu beberapa hari kita. Kalau sini kan kelembabannya cukup dingin, beda dengan misalkan di Palu yang panas. Jadi ini bisa 2-3 hari baru diperiksa. Bukannya Pak diperiksa begini saja.
oh hangat-hangat begitu dan. Oh iya. Kalau dia panas sekali berarti Jadi, apa prosesnya bagus sekali dia. Dia panas seperti kopi yang baru dibikinin. Jadi dia lama-lama kemudian 3 hari berikutnya itu dia setelah dibalik lagi 3 hari berikutnya diperiksa lagi. Kalau dia masih hangat prosesnya juga masih jadi, tapi mungkin sudah ada turun panasnya, sudah turun suhunya, sudah turun sampai di minggu kedua atau minggu ketiga diperiksa lagi dia turun terus itu panasnya kalau dia jadi. Kemudian aromanya juga diperiksa, kalau dia bau tape atau bau saguer begitu dia berarti prosesnya terjadi Pak, prosesnya berjalan bagus. Tapi kalau dia busuk seperti saguer 2 malam, itu dia tidak jadi, berarti gagal. Berarti mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, biasanya airnya lebih. Kemudian kotorannya itu yang biasa masih mentah. Kalau pakai kotoran pakai kotoran kering dulu, iya fungsi bagus yang agak kering. Jadi kadar airnya tidak terlalu banyak. Kami seragamkan di sini, artinya karena kita didukung oleh pembiayaan dari BPDAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui program SP3. Nah, itu perlu kita atur secara baik supaya anggaran itu terserap dengan baik untuk persemaian dan bapak-bapak dapat keuntungan yang besar lewat bibit yang baik. Jadi bukan mendapat keuntungan yang utama, mendapatkan uang dari sisa keuntungan membuat persemaian, tapi mendapatkan bibit. Karena kalau bibitnya tidak baik Pak, biar Bapak dapat keuntungan 20 juta, kalau bibitnya Bapak tidak baik, itu tidak akan baik untuk tahap-tahap selanjutnya. Tapi kalau dapat 20 juta itu bisa jadi 1 hari habis lah. Bisa benar tidak? Itu bisa 1 menit pun kalau 1 kali bilang langsung habis 20 juta. Tapi kalau bibitnya yang baik, bisa jadi anak-anak kemudian tetangga bisa mendapatkan ini. Nah, yang berikutnya selain ketiga tadi itu juga untuk fungsinya untuk memudahkan bapak-bapak secara bergantian bergiliran untuk melakukan kontrol dan segala macam di persemaian. Nah, untuk itu persemaian harus dibuat tidak jauh dari pemukiman. Kemudian yang paling penting kalau untuk membuat persemaian, kebutuhan dasarnya itu apa Pak? Kalau untuk bibit? Sombar. Iya, sombar. Selain itu Pak? Ya, lahan. Apa lagi Pak? Air. Iya. Yang paling penting itu air. Yang kami tahu itu paling penting itu tujuannya kalau untuk dalam skala kelompok, tujuan dan fungsinya. Jadi makanya dari situ kita bisa membangun persemaian itu tidak asal-asalan. Maksudnya tidak begitu mau langsung dibuat. Jadi salah satu tujuannya untuk pasti tadi untuk mendapatkan bibit Unggul. ya, bibit unggul. Nah, kemudian fungsi lagi persemaian yang akan kita bangun nanti selain mendapatkan bibit unggul, tentunya di dalam itu kita bisa melakukan proses seleksi untuk dapat bibit yang ini. Jadi maksudnya tidak serta-merta kita buat persemaian luas, kalau kita tidak lakukan tahap seleksi di dalam, pasti kita tidak dapat yang unggul. Kalau Bapak istilahnya hari ini dia memelihara, tapi belum dapat hari ini. Nanti dari belakangan itu yang dibuat lagi. Di situ kan nanti di belakang terus sih. Tapi kan di situ kan sudah ada tinggal pengaturan kelompok saja. Karena biasanya gini, kalau ada isinya orang mau semua, saya saja. Rasanya begitu tuh. Iya. Ini kan gimana kalau kemudian bedengnya mau dibatasi apa? Pakai bambu kah? Kemarin foto yang saya lihat, saya kemarin tidak ini ya, Bu. Pakai bambu untuk membatasi kantongnya, polybagnya. Jadi kalau bisa diusahakan mudah menghitung polybag di dalam bedeng itu. Iya betul Pak, itu yang paling penting. Jadi berapa kali berapa bedengnya nanti bisa dihitung. Apakah 10 susu di depannya, nanti kali berapa ke belakang, kemudian ke samping. Supaya mudah
mau hitungnya. Iya, itu bukan sekali tuh Pak, itu yang utama. Menurut saya, pendapat saya, masalah terkait dengan pengadaan pupuk ini dan pembuatan pupuk ini sangat berguna buat kelompok, khususnya kelompok di perhutanan sosial ini. Ini mengembangkan taraf kehidupan masyarakat. Demikian pendapat saya. Kali ini kami mencoba mempraktikkan pupuk yang baru kami baking di hari, dan ini barusan kami baking di hari untuk kami mempraktekkan di kobong-kobong kami masing-masing kelompok. Kami bersyukur sekali adanya dengan pupuk ini, sebab ini kami akan praktekkan di kobong kami untuk mau mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan.